Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, anggota sendiri ada saya Benay Remoniti Rumapea. Saya Christopher Benardi. Saya Immanuel Sirait. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul manajemen, manajemen keuangan, dan manajer. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, koordinasi tim, dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lainnya. Lalu ada peran penting manajemen. Peran penting manajemen yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama, manajemen membantu dalam merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasi sendiri yaitu dalam memastikan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara anggota tim, mengelola sumber daya, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarah sendiri yaitu memberikan arahan, membimbing, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada pengendalian, yaitu memastikan bahwa aktivitas dan kinerja organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Manajer bertanggung jawab dalam menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi yang terbaik untuk masalah dan peluang yang dihadapi organisasi. Lalu ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen sendiri yaitu memiliki 4, yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami situasi secara komprehensif, melihat hubungan yang kompleks, dan membuat keputusan jangka panjang. Yang kedua ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan saling menguntungkan, dan motivasi anggota tim. Yang ketiga ada keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan khusus dan keahlian dalam bidang fungsional tertentu seperti keuangan, pemasaran, atau teknologi. Yang keempat ada keterampilan perorganisasian, kemampuan untuk mengelola waktu, sumber daya, dan tugas dengan baik serta membuat keputusan yang tepat dalam mengatur tugas dan tanggung jawab. Lalu pengertian manajemen keuangan akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengalokasikan dana untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Peran penting manajemen keuangan. Yang pertama itu ada merencanakan strategi keuangan atau menganalisis hal-hal apa saja yang diperlukan dalam keuangan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua, membantu pemimpin perusahaan dalam memberikan pandangan dalam memutuskan suatu keputusan. Yang ketiga, mengawasi aliran keuangan setiap departemen atau divisi agar sesuai dengan strategi perusahaan. Next. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan dengan memberi pandangan kepada pemimpin perusahaan. Yang kedua, menganalisa keuangan agar perusahaan tidak kekurangan uang. Yang ketiga, memprediksi keuangan di masa mendatang berdasarkan keadaan sekarang agar dapat mengatasi masalah di masa depan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, pengendalian arus kas dengan memastikan bahwa perusahaan mampu beroperasi dalam keadaan susah modal. Yang ketiga, membuat laporan keuangan agar dapat memantau pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. Yang keempat, pengawasan keuangan perusahaan ditujukan agar dana yang disalurkan ke tiap departemen berjalan dengan baik. Yang terakhir, mengidentifikasi keputusan perusahaan agar dapat mempersiapkan solusi jika seandainya perusahaan mengalami masalah. Selanjutnya dibacakan teman saya.
Prinsip manajemen keuangan. 1. Konsistensi. Kebijakan keuangan dalam suatu perusahaan harus konsisten atau tidak berubah-ubah. 2. Akuntabilitas. Suatu kewajiban hukum dan juga moral yang dimana melekat untuk setiap individu, kelompok ataupun sebuah perusahaan di dalam memberikan penjelasan bagaimana dana ataupun suatu kewenangan yang telah diberikan oleh pihak ketiga yang dipergunakan. Ketiga, transparansi adalah prinsip manajemen keuangan di mana setiap kegiatan harus terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi bagi pihak yang berkepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup, suatu ukuran tingkat keberlanjutan sebuah perusahaan. Yang kelima, standar akuntansi, sistem yang dipergunakan sebagai acuan agar semua dapat memahami. Yang keenam, integritas. Dalam kegiatannya, individu harus memiliki integritas yang baik. Yang terakhir, pengelolaan, di mana perusahaan harus bisa mengelola keuangan dengan baik supaya tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian manajer keuangan. Manajer keuangan adalah salah satu posisi di divisi keuangan yang bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi tercapainya tujuan perusahaan. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada tugas manajer keuangan. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan perusahaan. Seorang finance manager umumnya bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengembangan sistem finansial di perusahaan. Perencanaan tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas perusahaan di satu periode. Yang kedua, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan. Misalnya seperti memastikan penggunaan uang yang disediakan sesuai dengan rencana. Jika ada permintaan budget tambahan, manajer keuangan bertugas untuk mengkaji dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan terkait investasi. Karena perusahaan sering melakukan investasi demi memperoleh profit, tugas manajer keuangan selanjutnya adalah untuk membantu menilai apakah sebuah investasi perlu dilakukan atau tidak. Yang keempat, menjadi narah hubung perusahaan pada pasar keuangan. Tugas manajer keuangan yang lain adalah menghubungkan perusahaan dengan pasar. Selanjutnya ada tanggung jawab seorang manajer. Yang pertama, mengelola fungsi akuntansi perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, seorang finance manager bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi untuk menghasilkan financial report yang akurat. Yang kedua, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang finance manager memiliki tanggung jawab penuh dalam pengontrolan penggunaan dana perusahaan. Inilah mengapa mereka juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing divisi agar bisa mengetahui kebutuhan budget per divisi. Baik, selanjutnya melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan perusahaan. Seorang finance manager dapat membantu mengembangkan sistem keuangan perusahaan dengan cara menentukan strategi finansial yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan. Dan terakhir, tanggung jawab selanjutnya bagi seorang manajer keuangan adalah memastikan kinerja perusahaan berjalan dengan efisien dengan budget yang tidak membengkak. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebih, terima kasih.